Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bahas bikin pupuk ketatif, kita kan harus ngerti dulu ya bahwa ada perbedaan yang jelas sekali ya. Kadang-kadang ada teman-teman yang nanya, ya bisa nggak entah itu rotan, ya rotan awal ya, rotan 1, entah rotan 2, rotan 3, rotan 4, kemudian SR lah atau RR, MR, sekarang kita ke RR gitu kan. Itu kadang ada yang berpikiran itu pupuk, padahal itu bukan. Jadi yang namanya rotan ataupun KRR sekalipun itu bukan rotan, itu bukan pupuk, bukan nutrisi, tapi itu adalah mikroba isinya ya. Mikroba yang di dalamnya terdiri dari gabungan-gabungan beberapa mikroba yang bisa berfungsi untuk menguraikan, bisa untuk perombak, bisa untuk penetral, bisa untuk pengganda, termasuk ya bisa nggak CRR misalkan diganti dengan rotan 1? Bisa, siapa bilang nggak bisa, diganti dengan apapun bisa, yang cuma jelas konsepnya pasti akan berbeda dan endingnya juga akan berbeda gitu. Oke, monggo apa semuanya betul. Jadi tolong dipahami ya, kalau sama ya dari dulu ngapain juga yang ngembangin kan? Ya, dulu yang ngembangin rotan 1 dengan apa, dengan pemikiran biar mudah dibuat, tapi ternyata kan belum begitu sempurna untuk bisa menggandakan ataupun untuk menguraikan dan menetralkan residu, ternyata belum bisa ketika kita hanya ngambil dari alam. Kemudian ya tingkatkan sampai kemudian sekarang kita kembangkan KRR yang kategorinya sudah mikroba bionuklir kan gitu ya. Jadi biar lebih simpel, lebih murah ke depannya kan gitu. Oke, lanjutin. Nah, sekarang yang dimaksud dengan pupuk vegetatif ya, itu adalah pupuk masa awal tanam sampai mau berbuah, itu vegetatif ya, masa pertumbuhan lah sederhananya begitu ya. Jadi jangan salah ya. Nah, untuk pupuk vegetatif ini dulu waktu zaman di SPO pernah ngajarin rumus kunci 3-2-1. 3 nitrogen, 2 fosfat, 1 kalium ya, atau potasium. Itu rumus umum standarnya gitu ya. Monggo silakan. Jadi rumusnya 3-2-1, itu rumus baku ya untuk NPK-nya. Plus nanti ditambah dengan yang lain, makro-mikro yang lain, CA-nya, MG-nya, S-nya gitu kan. Mikronya pun sama ya, kayak Zn-nya, Ma-nya, temangannya, terus boronnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang saya tidak akan menerangkan secara mendetail komposisi persentase, enggak ya. Rumit. Artinya rumit itu begini. Yang ayah hadapin mungkin bisa saja bukan teman-teman yang punya basic di pertanian, bukan basic di kimia, bukan basic di apa namanya tuh nutrisi gitu kan. Bisa jadi kita basicnya sama sekali nggak punya itu. Makanya ayah menerangkan secara simpel aja. Aku nerangin bahan bakunya aja ya. Kalau pakai bahan bakunya ini bis itu aja kan. Jadi nggak akan nerangkan secara mendetail teoritis, malah mumet gitu. Yang penting kalau jangan bikin sesuai dengan arahan ayah, insya Allah itu sudah cukup. Oke, bisa dipahami ya gitu ya. Jadi kenapa? Karena gini, ketika misalkan ada satu komposisinya misalkan anggaplah nih bahannya ada 5 A, B, C, D, E. Dengan ganti salah satunya, bahkan kalaupun nggak diganti tapi komposisinya dirubah, maka endingnya pun akan berubah. Komposisi pun akan berubah kandungannya ya. Ini tolong dipahami ya. Contoh bahan sama, air kelapa, tapi ketika jenengan pakai air kelapa dadakan, air kelapa yang sudah umur sehari, 2 hari, 3 hari, jelas nggak akan sama kualitasnya ya.
Walaupun mungkin kualitasnya tidak jauh, tidak begitu jauh perbedaan, enggak. Tapi tetap nggak akan sama. Ini harus dipahami. Padahal sama air kelapa juga. Contoh, oke, paham ya? Makanya nanti ayah sarankan nanti komposisinya, ikutin aja dulu apa adanya, ya kan? Nanti mungkin hanya tinggal bermain di dosis aja, bukan bermain lagi di komposisi gitu. Jadi ngerti ya? Oke sekarang varian 1 bahannya silakan ditulis ya. Vegetatif yang ke-1 deh ya, model yang ke-1. Bukan berarti ini wajib mutlak harus yang ini, nanti jenengan silahkan pilih aja salah satu yang mau yang mana. Malam ini kita bahas tiga macam aja lah ya, 3 variasi, silahkan jenengan pilih yang mana ya. Bahannya yang pertama 1 air kelapa. Kita berbicara bikin 100 liter ya. Kita berbicara bikin 100 liter ya. Yang pertama, air kelapanya 20 liter. Kalau dadakan. Ulangi. Air kelapa 20 liter kalau dadakan. Kalau yang bukan dadakan, itu minimalnya 2 kali lipat, berarti 40 liter. Oke, ulangi sekali lagi. Yang pertama, air kelapa kalau dadakan cukup 20 liter. Kalau yang bukan dadakan, artinya yang sudah berumur sehari, 2 hari, atau ngumpulin dari pasar, atau mana terserah. Selama belum berbau busuk, silahkan bisa dipakai. Itu 40 liter. Terserah jenengan pilih yang mana. Saran ayah, yang dadakan itu yang paling bagus. Oke. Kemudian bahan yang kedua. Bahan yang kedua azola. Azola boleh. Terus apa? Pokoknya tanaman yang hidupnya di air. Azola boleh, eceng gondok boleh, lumut-lumutan boleh, ganggang boleh, terserah. Pilih salah satu. Pokoknya tanaman yang hidupnya di air. Yang paling bagus hidupnya yang di dalam air. Yang hidup di dalam air kan contoh seperti ganggang atau lumut ya. Ya, lumut yang kayak rambut itu yang biasa buat pakai mancing. Tapi yang di atas pun nggak apa-apa ya. Seperti eceng gondok, terus ajola, terus kadang juga kangkung air ya. Apalagi ya, banyak lah pokoknya. Pilih salah satu yang mana aja. Itu jumlahnya sekitar 5 kg. Kita ulangi. Ini versi pertama nih. Ini versi pertama. Nanti jangan pilih mau versi 1, versi 2, versi 3, terserah. Ulangi. Yang pertama tadi air kelapa kalau dadakan 20 liter cukup. Kalau yang bukan dadakan itu 40 liter. Oke. Yang nomor 2. Yang nomor 2 itu tanaman yang hidup di air. Terserah apa aja. Mau ganggang silahkan, mau lumut silahkan, mau eceng gondok silahkan, mau ajola silahkan, mau kangkung air silahkan, terserah ya. Dari semua itu yang terbaik adalah yang hidupnya di dalam air ya, seperti ganggang ataupun lumut. Pilih salah satu ya. Nah cuma gini, ini saran. Kalau ngambilnya yang dari dalam airnya seperti ganggang ataupun lumut, cukup separohnya, jadi cukup 2,5 kg. Oke. Tapi kalau yang hidup di atas air atau ngambang di airnya itu 5 kg. Monggo terserah, pilih aja yang ada di dekat jenengannya yang mudah. Jangan maksain diri. Terus bahan yang ketiga ya.
Bahan yang ketiga, pilih salah satu. Mau pakai kohe ayam petelur silahkan, mau pakai kohe sapi silahkan, mau pakai kohe kambing silahkan, mau pakai air kencing sapi atau kambing silakan, mau pakai air kencing apa namanya tuh kelinci ya juga silakan. Tapi ada perbedaan gini, kalau jenengan pakai yang padat seperti kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, terus kemudian apa namanya tuh kotoran kerbau misalkan gitu ya, boleh, tapi pakainya itu harus 10 kilo ya. Tapi kalau jenengan pakai air seninya, entah air kencing sapi, air kencing kambing, air kencing misalkan apa namanya kelinci ya, itu pakainya cukup 5 liter aja ya. Jadi kalau mau pakai yang padatnya itu 10 kilo ya. Kalau pakai air kencingnya atau air seninya itu cukup 5 liter. Mana yang ada silahkan pilih salah satu. Nah, terus catatannya, dari semua kotoran tadi yang padat, yang terbaik adalah kotoran ayam petelur ya. Kemudian dari semua air kencing atau air seni hewan, yang terbaik adalah urin kelinci. Terserah, tapi bukan wajib itu ya, jangan yang ada aja. Oke, itu bahan yang ketiga. Bahan yang keempat, ini tadi kan kita untuk bikin 100 liter kan ya, sisanya airnya nih untuk sampai jadi total 100 liter ya, pakai air cucian hujan ya. Tapi air cucian hujan yang bukan dari tampian genteng gitu, bukan, atau tampian rumah, tapi air cucian hujan yang langsung kita wadahi. Jadi ketika hujan, ambillah waskom atau wadah apa yang besar, taruh di tengah-tengah ya. Sebenarnya ini pernah ya ajarkan waktu kapan ya, waktu zaman SPO dulu ya, udah lama ya, 7-8 tahun yang lalu ini pernah ya ajarkan ini. Hanya waktu itu kan pakai rotan, kalau sekarang pakai KRR. Sudah, lanjutin. Bahan yang kelima, terasi. Kalau terasinya terasi apa namanya tuh, terasi udang itu 1/2 kilo kalau terasi udang. Oke. Tapi kalau terasinya terasi selain udang ya, terasi ikan apa aja, itu 1 kilo. Pilih salah satu, mana aja yang ada ya. Ulangi, bahan yang kelima, terasi. Kalau terasi udang itu 1/2 kilo. Kalau terasi yang macam-macam apa aja itu 1 kilo. Oke. Ini versi 1 ini bisa dipakai untuk yang memakai pola full organik ya, 100% full organik. Sudah. Bahan yang keenam itu dedak halus 1 kilo. Dedak halus ya, dedak padi. Jadi nggak pakai apa, boleh nggak ya pakai apa namanya itu gandum ataupun misalkan dedak jagung, nggak sama. Oke. Tapi kalau nggak ada kepepet boleh, tapi maksud sih nggak ada, cuma 1 kilo kok, nggak banyak. Terus air cucian beras 10 liter. Air cucian berasnya 10 liter. Sudah. Nah, lanjut KRR. Kalau KRR pengembangan itu 100 mili ya.
yang ambil dari isolat ya, dari isolat pusat ya, dari KP2M itu 100 mili. Kalau QRR 21 itu 50 mili. Oke, udah. Kalau sudah, lanjut. Gula aren 1/4 kilo, minimal setengah kilo lebih bagus ya, minimalnya setengah kilo. Gula aren, jangan gula kelapa ataupun gula pasir, jangan ya, pakainya gula aren. Sudah ya. Nah, nanti sisanya itu air hujan tadi ya, air hujan. Jadi berapa liter air hujan ya tergantung. Kenapa tergantung? Kalau pakai air kelapa dadakan kan 20 liter. Kalau pakai air kelapa yang sudah disimpan beberapa hari sebelumnya kan 40 liter. Berarti kan air hujan hanya nanti melengkapi sampai total menjadi 100 liter. Ya, paham ya itu ya? Ya, dulu zaman SPO, wah ratusan ribu ya anggotanya. Tapi ya gitulah kalau di medsos. Di KP4 apalagi dari ujung Aceh sampai ujung Papua terbentuk semua langsung. Oke, sekarang gimana cara bikinnya? Ini cara bikinnya. Pertama-tama yang harus dilakukan jenengan adalah aktifkan dulu apanya? QRR-nya ya. Jadi QRR jenengan silakan aktifkan dengan gula aren. Jadi fungsi gula aren yang 1/4 atau setengah kilo itu untuk mengaktifkan itu. Caranya gini, gula arennya direbus dengan air 1 liter aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ambil aja dari air hujan tadi ya. Rebus, setelah merebus, setelah agak dingin, terus QRR-nya masukin. Aduk, biarkan. Bagusnya sehari semalam dibiarkan. Jangan dadakan lah ya, mengaktifkannya. Biar betul-betul dalam keadaan hidup ya. Udah hidup beneran gitu ya. Habis itu baru bahan-bahan yang lain tadi seperti tanaman air ya, itu cuci bersih semua. Setelah dicuci bersih semua ya, di blender paham? Untuk tanaman airnya blender aja sampai lembut ya. Pakai terserah, mau pakai air kelapa silakan, mau pakai air apa, cucian beras silakan, mau pakai air hujan silakan. Ngeblendernya yang mana aja, diambil dari yang bakal total 100 liter tadi. Paham ya? Terus nah yang lain-lainnya seperti terasi mau di blender monggo, atau dihancurkan pakai tangan biasa juga silakan. Kayak kotoran gitu kan, hancurin dulu ya. Pakai air yang dari 100 liter juga sama ya. Terkecuali kalau air seni atau air kencing ya, nggak usah tuh. Jadi paham ya? Nih, dedak pun mentah aja, nggak usah direbus ya. Dedak mentah aja, dedak mentah. Setelah selesai semua, baru nanti digabungkan, masukin dalam satu wadah, terserah mau drum kayak apa kayak terserah. Tapi nanti jenengan saat proses mau fermentasi ya, fermentasi itu wajib, karena ini pakai QRR ya. QRR itu karakteristiknya udah tak setting anaerob fakultatif ya. Jadi tetap harus ada oksigen, harus ada ruang kosong, kurang lebih 10%, jangan lebih dari 10%. Berapa lama fermentasinya ya? Minimalnya 2 minggu, makin lama makin bagus, mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau semakin lama semakin bagus ya. Dan anggaplah 2 minggu selesai ya. Ciri jadinya apa? Wangi, enak wanginya. Jadi kalau misalkan pas dibuka masih kecium bau, entah itu bau terasi, entah itu bau kotoran atau bau kencing, artinya belum jadi. Oke. Jadi biar benar-benar jadi, tadi saya bilang kan minimal 2 minggu ya. Kalau bisa 1 bulan ya. Yang terbagus 3 bulan. Serius ya.
Kenapa? Karena ada perbedaan. Ketika jenengan difermentasi di bawah 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan, itu dosisnya 1 liter per tangkinya. Kalau kita mau pakai spray, ya, itu dosisnya. Tapi kalau jenengan fermentasinya sampai 3 bulan, dosisnya cuma 250 mili per tangki. Hasilnya sama. Oke. Jadi pamit sampai situ. Monggo, bagi yang mau nanya dulu. Tapi masih yang barusan kita terangin, ayah terangin. Jangan dulu nanya yang di luar itu, jangan. Ya. Silakan monggo, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Nah, nggak? Air hujan ayah nampung nggak pernah bau. Air hujan ayah nampung sebulan aku simpen aja nggak pernah bau. Ya. Yang namanya pupuk selama tidak berlebihan, dosisnya tepat, aman buat apa aja, mau daun lunak kayak mau daun keras gitu. Ya. Makanya ikutin dosisnya ya, yang ayah bilangin tadi. Ya, ini khusus untuk vegetatif. Ya. Ini lembah sawah, ya. Ini yang penggiat organik, ya. Ini bahan organik ya, cakep ya. Air hujan yang tersamar petir, ya ada kelebihan dikit ya. Lebih banyak mengandung apanya? Unsurnya lebih banyak ya. N-nya lebih banyak, P-nya lebih banyak, lebih komplit ya yang tersebut. Nanti diputar ulang aja ya Sid ya. Yang salah siapa? Putar ulang aja nanti. Hasil fermentasi bisa tahan berapa lama? Memang nggak dipakai. Ya, 100 tahun kalau nggak dipakai bisa di sini. Pokoknya ini gini dengerin. Ini ada yang nanya nih, kocor 5.000 6.000 ppm. Gini aja lah. Kalau untuk kocor itu 2 kali lipatnya aja, wis gitu aja. Oke. Karena belum tentu juga teman-teman punya TDS ya. Jadi kalau mau kocor dosisnya 2 kali lipat. Jadi pakainya 2 liter. Kalau untuk kocor, oke. Kalau pupuk konversi dari kimia nggak boleh, harus 18 hari, itu wajib ya. Apa? Saya pernah pakai urin sapi dengan dosis bentar apa? 500 ml per tangki spray kecapai, malah kosong daunnya ya. Rudy, anak ayah nggak tahu antum prosesnya kayak apa. Oke? Ayah kan nggak tahu antum prosesnya kayak apa. Komposisi yang lainnya gimana? Itu ayah nggak tahu. Boleh. Ya iyalah dengan sendirinya. Kalau bikinnya 50 liter ya separohnya aja semua. Oke? Pokoknya bibit ya, jangan dibuka kalau antum sebelum 1 bulan. Wis itu aja lah patokannya Win. Kalau pingin aman, udah minimal 1 bulan. Syukur-syukur 3 bulan gitu.
Saya udah bikin yang full bahan organik, ppm-nya 100 mili. Dengerin, Dede Nurholis, ppm 3000 itu ppm yang mana coba? Apakah kandungan N-nya yang 3000, apa P-nya, apa K-nya? Awas, jangan salah, mohon maaf. Ini biar kita luruskan deh. Antum ya, misalkan bikin nih, misalkan hanya satu bahan, anggaplah misalkan satu bahan yang misalkan anggap ajelato, bisa jadi ppm-nya 3000, tapi kan kandungannya apa? Cuma entok misalkan situ. Ya, jadi pahami ya, awas jangan keliru. Makanya kenapa saya bilang ketika komposisinya ini sekian, udah dihitung biar nanti endingnya N-nya sekian, P-nya sekian, K-nya sekian, CA sekian, M dan bla 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 bla. Ya, paham ya? Kalau bahannya satu macam, cuma satu jenis nanti. Selama fermentasi diaduk enggak ya dibuka dong. Kalau diaduk om, biarin aja, nggak usah, kan nggak boleh dibuka. Alhamdulillah pernah bikin yang versi organik dari Info Tani untuk sayuran daun hasilnya. Oke ya, syukur lah ya. Om ya, apapun tanamannya, mau porang kek, mau kelapa kek, mau mengkudu, tanaman podo ya, gitu-gitu juga ya. Kadang ayah tuh bingung kok sama teman-teman itu ya, untuk cabai gimana, untuk yang namanya tumbuhan kebutuhan nutrisi sama lah ya, sama aja. Oke deh, lanjutin sekarang. Joko ayah, nah pertanyaannya itu seputar yang tadi dibahas. Ada yang ditanyain enggak yang tadi dibahas? Ini teman-teman kadang-kadang bingung juga ya tuh. Tanyain dengan yang tadi dibahas, jangan yang lantur. Mohon maaf sekali lagi. Pembelajarannya, terangin satu versi nih, versi satu tadi kan bahannya bla 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 bla. Cara bikin paham apa enggak? Kalau nggak paham tanyain, jangan nanya di luar itu. Nanti pusing sendiri. Jadi kita ngelantur kemana-mana. Tadi udah dibilangin air yang langsung, air hujannya, ya. Ya, bisa dipahami? Oke. Jadi sekali lagi. Ayah ngasih pertanyaan itu, silakan bertanya. Yang dimaksud bertanya bukan bertanya yang alor ngidul, tapi bertanya dari yang tadi ayah terangin, ada yang ditanyain apa enggak gitu. Iya. Dah lanjut. Versi kedua. Nanti nggak kelar-kelar. Oh, mau kering. Kalau ayah nggak bilang ini harus kering, harus basah, berarti boleh semuanya, apa aja, ya. Awas. Mohon maaf nih bagi yang baru-baru, bagi baru. Gaya ayah. Kalau ayah nggak nerangin harus kering, harus basah, artinya boleh semuanya. G, paham? G. Oke, sekarang versi nomor 2. Awas, nanti ketika ayah nerangin versi 2, ayah mau nggak? Barangkali ada yang mau tanyakan, jangan yang lantur lagi, tapi yang tadi dibahas versi 2 tadi, biar dia nggak ngerti. Ya, jangan sampai apa? Nanti inbox lagi, japri lagi, nanyain lagi, pan udah, ya. Biar dipahami ya.